Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, karena hari ini sudah mulai pembelajaran, anak-anak harus mempersiapkan diri sesuai dengan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak ya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pecahan senilai. Sebelum mengetahui apa itu pecahan senilai, kita lebih baik mengetahui apa itu pecahan terlebih dahulu. Pecahan merupakan salah satu yang memiliki bilangan unik. Kenapa dikatakan bilangan unik? Karena disusun secara vertikal atau atas dan bawah. Misalnya, angka yang atas itu disebut dengan pembilang, dan angka yang bawah itu disebut dengan penyebut. Nah, dapat dilihat dari contoh di bawah ini. 1/2. Angka 1 merupakan pembilang dan angka 2 merupakan angka penyebut. Nah, ini pokok dari tema kita hari ini. Pecahan senilai merupakan pecahan yang bernilai sama meskipun pembilang dan penyebut dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, tapi hasilnya tidak nol. Ada dua cara dalam menentukan pecahan senilai. Cara yang pertama adalah cara perkalian, di mana pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Contoh, 2/3 sama dengan 2/3 dikali 2/2. Kenapa dikali 2/2? Karena ketika pembilang dikali 2, maka penyebut juga harus dikali 2. Sehingga hasilnya 4/6. Cara yang kedua yaitu menggunakan pembagian, di mana pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, 4/8 sama dengan 4/8 dibagi 2/2. Nah, seperti dalam perkalian tadi, ketika pembilang dibagi 2, maka penyebut juga harus dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 2/4. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, 4/16 sama dengan 4/16 dibagi 4/4 sama dengan 1/4. Selanjutnya, kita akan belajar membandingkan pecahan. Ada 3 cara dalam membandingkan pecahan. Yang pertama, ada tanda kurang dari. Yang kedua, ada tanda lebih dari. Dan yang ketiga, itu ada tanda sama dengan. Ada 2 cara membandingkan pecahan. Yang pertama, pecahan berpenyebut sama. Contohnya, 2/9 dibandingkan dengan 5/9. Hasilnya itu 2 kurang dari 5. Karena angka 2 lebih kecil daripada angka 5. Ketika pecahan berpenyebut sama, kita cukup lihat angka atau bilangan pembilangnya. Yang kedua, itu pecahan berpenyebut berbeda. Contohnya, 2/3 dibandingkan dengan 4/5. Nah, dapat dilihat seperti contoh, itu 2/3 ketika digambarkan itu seperti berikut.
Dan 4/5 juga seperti berikut yang dapat dilihat. Nah, setelah kalian melihat dari gambar tersebut, apa kesimpulan kalian? Nah, kesimpulannya adalah luas daerah yang diasir pada gambar kiri lebih kecil dibanding gambar di sebelah kanan. Sehingga 2/3 lebih kecil daripada 4/5. Yang terakhir adalah mengurutkan pecahan. Pecahan berpenyebut sama. Caranya cukup dibandingkan pembilangnya saja. Nah, contohnya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. 3/7, 4/7, 1/7, 6/7. Karena penyebutnya sama, yaitu 7, maka tinggal dibandingkan pembilangnya. Jawabannya adalah 1/7, 3/7, 4/7, dan 6/7. Pecahan berpenyebut berbeda. Langkahnya adalah kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Urutkan dengan membandingkan pembilang. Yang terakhir, kembalikan setiap pecahan yang berpenyebut sama ke bentuk semula. Contohnya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Ini ada pecahan 1/2, 1/3, 5/6, dan 2/5. Jawabannya adalah masing-masing pecahan dicari pecahan yang senilai, yang mempunyai penyebut sama. Nah, 1/2 sama dengan 15/30. Asalnya dari 1/2 itu dikalikan 15/15. 1/3 sama dengan 10/30. Itu asalnya dari 1/3 dikalikan 10 kali 10. 5/6 sama dengan 25/30. Itu asalnya dari 5/6 dikalikan 5/5. Yang terakhir adalah 2/5 sama dengan 12/30. Asalnya dari 2/5 dikali 6/6. Sehingga diperoleh pecahan 15/30, 10/30, 25/30, 12/30. Yang dapat dibandingkan pembilangnya. Nah, berarti kita cukup melihat bilangan yang atas saja. Karena 10 lebih kecil dari 12, lebih kecil dari 15, lebih kecil dari 25, maka urutan pecahan dari yang terkecil adalah 10/30, 12/30, 15/30, 25/30. Diubah ke pecahan semula menjadi 1/3, 2/5, 1/2, 5/6. Terima kasih. Semangat belajar, jaga kesehatan ya.